Sebagai tim tuan rumah Euro, Jerman punya kombinasi bintang muda dan berpengalaman di hampir semua sektor. Sayangnya, komposisi hebat nggak membuat skuad Der Panzer menunjukkan performa gemilang dalam beberapa event terakhir. Namun kali ini Julian Nagelsmann bersiap-siap memulai era baru dengan membidik prestasi di tanah sendiri. Jerman bahkan berhasil membujuk Toni Kroos untuk bangkit dari pensiunnya. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup tim nasional Jerman sebagai berikut. Ambisi besar Julian Nagelsmann. Gebrakan baru timnas Jerman bersama Julian Nagelsmann akan segera dimulai. Skuad Der Panzer sedang menatap serius gelaran Piala Euro 2024 yang tinggal 3 bulan lagi. Semangat Toni Kroos dan kawan-kawan juga semakin berkobar karena menjadi tim tuan rumah turnamen sejak edisi 1988. Ketika itu, skuad Der Panzer gagal meraih gelar juara sejak disingkirkan Belanda di babak semifinal. Namun negeri bir kali ini nggak ingin menyia-nyiakan peluang emas di Piala Euro 2024. DFB selaku Federasi Sepak Bola Jerman juga punya target tinggi untuk skuad Der Panzer. DFB berharap kalau timnas Jerman bisa bangkit dari keterpurukan dengan mengandalkan pemain muda. Ambisi besar ini dibebankan pada sosok Julian Nagelsmann sebagai pelatih anyar. Dia menggantikan Hansi Flick yang didepak karena gagal total di Piala Dunia 2022. Sang pelatih memainkan filosofi sepak bola menyerang kesukaan publik Jerman. Nagelsmann berhasrat penuh melatih timnas Jerman sampai dengan mengabaikan tawaran melatih di level klub. Padahal dia sempat dirumorkan dengan Liverpool dan FC Barcelona. Nagelsmann berjanji akan memberikan sentuhan terbaiknya untuk membangkitkan negaranya. Pelatih berusia muda ini juga sangat percaya dengan talenta-talenta lokal. Skuad Der Panzer masih punya generasi hebat meskipun terpuruk dalam 6 tahun terakhir. Alhasil, Nagelsmann pun langsung merombak komposisi pemainnya. Dia berani memberikan kesempatan pada talenta muda berbakat untuk tampil. Selain itu, Nagelsmann juga masih percaya kepada pemain senior untuk menjadi pilar kunci skuad Der Panzer. Kiper. Untuk posisi penjaga gawang, timnas Jerman punya komposisi solid karena diperkuat oleh dua kiper hebat. Ada Manuel Neuer dan Marc-Andre ter Stegen yang bisa menjadi andalan. Dua kiper ini bakal saling berebut tempat utama di bawah mistar gawang. Neuer mulai kembali menemukan performa terbaiknya usai pulih dari cedera patah kaki. Cedera fatal itu membuat sang pemain harus absen selama 10 bulan. Namun setelah pulih, Neuer langsung jadi pilihan utama di Bayern Munchen yang diasuh oleh Thomas Tuchel. Sang kiper juga diprediksi akan menjadi pilihan utama Nagelsmann di Piala Euro 2024 nanti. Padahal hubungan Neuer dan sang pelatih sempat retak saat masih bersama di Bayern Munchen. Keduanya sempat terlibat konflik karena Nagelsmann memecat pelatih kiper di Rotten yakni Toni Tapalovic. Neuer langsung murka habis-habisan karena pelatih kiper favoritnya didepak. Nagelsmann juga sempat mengkritik ex-kiper Schalke ini di depan publik. Sang pelatih bilang kalau Neuer kadang-kadang suka melebih-lebihkan masalah kecil menjadi besar. Namun konflik keduanya dipastikan sudah berakhir damai untuk kepentingan negara. Sayangnya posisi Manuel Neuer sebagai kiper utama juga belum bisa dibilang aman. Pasalnya sang kiper kembali menderita cedera otot aduktor kiri jelang jeda internasional bulan Maret. Manuel Neuer dipastikan akan melewatkan 2 laga uji coba tim nasional Jerman. Alhasil posisi kiper utama bakal direbut oleh ter Stegen yang selama ini menjadi kiper kedua. Pemain milik FC Barcelona ini bertekad untuk tampil apik demi merebut hati Nagelsmann. Pertahanan. Di sektor pertahanan, Jerman juga masih diperkuat oleh Antonio Rudiger yang diprediksi kembali menjadi starter terbaik di lini belakang. Pemain milik Real Madrid ini dikenal sebagai salah satu bek tengah terbaik Jerman. Pasalnya, Rudiger punya kecepatan serta berani duel berbahaya demi mengamankan bola. Carlo Ancelotti bahkan sempat bingung saat menyebutkan kehebatan sang pemain. Don Carleto bilang Rudiger punya banyak kelebihan sebagai pemain bertahan. Ex-pelatih dari AC Milan ini terang-terangan mengakui kalau Rudiger adalah bek tengah yang sempurna. Julian Nagelsmann diprediksi bakal mengandalkan pemain berumur 31 tahun ini. Rudiger akan ditemani oleh Jonathan Tah yang tampil luar biasa di Bundesliga. Pemain milik Bayer Leverkusen ini sukses membuktikan talenta besarnya.
Jonathan Tah semakin menggila berkat sentuhan ajaib dari Xabi Alonso. Pemain berusia 28 tahun ini menjadi tembok kokoh yang mengamankan pertahanan skuad di Wersel. Nagelsmann pun sudah mengkonfirmasi jika Rudiger dan Tah bakal ditandemkan di lini belakang. Sang pelatih bilang kedua pemain ini adalah pilihan terbaik untuk timnas Jerman. Di sektor bek sayap, skuad Der Panzer mengandalkan David Raum dan juga Benjamin Hendricks. Sementara di bangku cadangan masih ada Robin Koch, Waldemar Anton, serta Jan-Niklas Besti. Gelandang. Sektor gelandang kecipratan angin segar menjelang Piala Euro 2024. Pasalnya, timnas Jerman bakal diperkuat oleh Toni Kroos. Pemain Real Madrid ini sempat memutuskan untuk pensiun dari level internasional pada 2021. Ex-Bayer Leverkusen ini kembali setelah diminta langsung oleh pelatih Julian Nagelsmann. Sang pelatih mengaku senang dengan kembalinya Kroos ke dalam skuad. Menurutnya, banyak kecocokan antara visi misi Nagelsmann dan pemikiran sang pemain. Kroos sendiri membenarkan kalau dirinya kembali setelah adanya permintaan pelatih. Akan tetapi, pemain 34 tahun ini merasakan masalah lain yang membuatnya harus turun tangan. Menurutnya, Jerman saat ini tidak punya sosok pemimpin di dalam timnya. Toni Kroos bilang siap melakukan tugasnya dengan baik demi meraih hasil maksimal sebagai negara tuan rumah. Selain Toni Kroos, Der Panzer punya nama-nama pemain hebat di lini tengah lainnya. Salah satunya ada Kai Havertz yang beberapa bulan ini menunjukkan performa luar biasa bersama Arsenal. Bahkan dalam 4 laga terakhir, mantan pemain Chelsea itu berhasil meraih rata-rata rating 8 dari Footmob. Sejauh ini dia sudah sukses melesakkan 8 gol dan 3 assist dari 27 laga di Premier League. Padahal di awal musim lalu dia sempat mendapatkan banyak hujatan. Pasalnya Kai Havertz dianggap sebagai pembelian yang gagal setelah menampilkan performa yang inkonsisten. Ian Wright mengaku kagum dengan pembuktian yang ditunjukkan oleh sang pemain. Pundit dari Sky Sport ini menyoroti peran penting Havertz dalam permainan Arsenal meskipun jarang melesakkan gol. Kemudian ada nama Florian Wirtz yang dinilai sebagai sosok yang tepat di motor serangan. Wonderkid 20 tahun ini punya penampilan konsisten bersama Bayer Leverkusen. Di musim ini saja dia melesakkan 11 gol dan 17 assist dari 36 laga. Sementara itu, Julian Nagelsmann masih punya banyak opsi di lini tengah. Sebut saja ada Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, hingga Pascal Gross. Penyerang. Untuk lini serang, timnas Jerman akan bergantung kepada sosok Niklas Füllkrug. Bomber Borussia Dortmund ini sedang dalam performa yang luar biasa di level klub ataupun tim nasional. Bersama di Borussen, Füllkrug sudah melesakkan 13 gol dan 10 assist di musim ini. Sementara bersama Der Panzer dirinya sukses menorehkan 3 gol dan 1 assist dari 4 laga terakhir. Matthias Sammer gak ragu-ragu untuk memberikan penilaian yang tinggi untuk sang pemain. Legenda Jerman ini bilang kalau Füllkrug punya kemampuan spesial dalam hal mencetak gol. Sammer yakin dia bisa menjadi pemain yang mendulang banyak gol untuk timnas Jerman. Selain itu, Miroslav Klose juga berharap banyak kepada sosok Füllkrug. Pemain 31 tahun ini bisa membuktikan kualitas di Euro 2024. Nantinya Füllkrug akan didukung oleh beberapa penyerang lubang yang kreatif. Nama-nama yang dimaksud ada Maximilian Bayer, Thomas Müller, hingga Dennis Undav. Sebenarnya ini merupakan kali pertama Julian Nagelsmann keluar dari zona nyamannya. Di jeda internasional bulan April ini dirinya memilih untuk nggak memanggil beberapa nama. Mulai dari Leroy Sané, Serge Gnabry, hingga Julian Brandt. Itulah ulasan prediksi starting lineup timnas Jerman di Piala Euro 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Der Panzer bisa meraih gelar juara di tanahnya sendiri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.